Mikia menelpon Yihon dan meminta untuk bertemu. Selama pertemuan tersebut, dia membual tentang rencana barunya untuk menjatuhkan Yihon. Dia bilang dia tidak lagi membutuhkan geng itu. Kita mengetahui bahwa dia membayar para pengganggu itu untuk melaporkan Yihon ke polisi karena telah memukuli mereka. Dia juga berjanji akan mencarikan pengacara bagi para pria itu dan mengurus mereka selama sisa hidup mereka. Tentu saja, pria-pria yang tidak tahu apa-apa itu senang melihat uang dan ikut campur. Sebelum pergi, Mika menjelaskan bahwa Yihon tidak punya apa-apa untuknya dan tidak akan pernah menangkapnya. Dia cukup pintar untuk tidak meninggalkan bukti atas perbuatan jahatnya. Yihon kembali ke sekolah dan terkejut karena teman-temannya masih memperlakukannya dengan baik. Sekyong juga sampai ke sekolah dan Jaehoon memberitahunya bahwa dia tidak bisa lagi sekelas dengan Yihon. Karena kasus intimidasi masih berlangsung, Sekyong tidak terlihat bersama pelakunya. Untungnya, Sekyong menolak mengikuti rencana ayahnya dan menyerahkan surat bahwa dia tidak pernah ditindas. Dia juga kembali ke kelasnya dan Yihon senang melihatnya. Yihon, Sekyong, dan Jaemin membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi Yihon meyakinkan mereka bahwa dia akan menangani masalah tersebut. Di sisi lain, Yihon bertemu dengan para pengganggu dan menawarkan mereka kesempatan untuk menarik kembali pernyataan mereka. Namun, para pemuda merasa aman dengan janji-janji kosong Mikyong dan berpikir mereka bisa lolos dengan memberikan kesaksian palsu. Mereka berpikir mereka hanya perlu meyakinkan Jaemin untuk bergabung dengan mereka. Anak-anak itu dengan Jaemin dan memberitahunya rencana mereka untuk menghancurkan kehidupan Yihon dan memastikan dia pergi ke polisi remaja. Jaemin kaget karena anak-anak itu bahkan mendapatkan dokumen medis untuk membuktikan bahwa mereka dipukuli oleh Yihon. Jaemin menolak bekerja sama dengan anak-anak itu, dan anak-anak itu mempertimbangkan apakah mereka harus melaporkannya ke polisi juga. Di kantor polisi, Yihon mencoba membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi petugas yang bertugas meminta bukti yang lebih nyata. Para pemuda itu sudah menghapus video-video perundungan sehingga Yihon membutuhkan saksi untuk membelanya. Yihon memutuskan untuk menghubungi Dongsu dan Jung Chol dan meminta bantuan mereka. Ia memerintahkan mereka untuk melacak Mikyong, sementara ia memecahkan masalah perundungan itu. Seiring berlalunya hari-hari di sekolah, Yihon lulus ujiannya, dan Sekyong bangga padanya. Sayangnya, ia tidak dapat merayakan nilai-nilai baiknya ketika ia dapat pesan dari detektif yang memberitahunya bahwa kasus tersebut tiba-tiba telah diteruskan ke kantor kejaksaan. Di kantor polisi, Yihon mencoba menjelaskan mengapa orang tuanya tidak bisa dihubungi. Petugas mengatakan mereka juga mencoba menghubungi Tuan B, ayah kandung Yihon, tetapi dia sedang berada di luar kota. Sementara itu, Sekyong mengonfrontasi ayahnya karena memindahkan kasus ke kantor kejaksaan. Ayahnya bersikeras bahwa Yihon adalah anak yang jahat, dan ia terkejut ketika melihat Sekyong membela Yihon. Keesokan harinya, Sekyong bertemu dengan Jaemin dan bertanya mengapa dia tidak mau bersaksi untuk Yihon. Sekyong yakin Yihon tidak akan pernah meminta bantuan Jaemin karena dia akan melibatkan dirinya sendiri dan berakhir di penjara. Karena itu, Sekyong berpikir Jaemin harus melakukan hal yang benar tanpa diminta, terutama setelah betapa baiknya Yihon kepadanya. Sekali lagi, Jaemin menolak untuk membantu, tetapi dia jelas merasa bimbang. Ia kemudian bertemu dengan Yihon dan merasa tersinggung karena Yihon tidak memintanya untuk bersaksi. Ia memohon ampun dan belas kasihan, mengatakan bahwa ia takut dan setidaknya ingin lulus SMA. Yihon memahaminya dan mengatakan bahwa ia akan menangani masalah tersebut. Ia juga menjemput Jaemin di rumahnya, memberinya makan dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus menjadi manusia yang lebih baik di masa mendatang. Ia juga meminta Jaemin untuk meminta maaf kepada Yihon yang asli saat ia kembali. Saat malam semakin larut, Yihon memutuskan untuk tinggal bersama ibunya di rumah sakit. Ibunya bangun dengan perasaan lebih segar dan pikiran jernih. Tiba-tiba ia mulai berbicara tentang Mikyong dan ayah Yihon. Ia mengungkapkan bahwa ketua B membelikan Mikyong apartemen baru 2 tahun lalu. Yihon tertarik untuk mendengar lebih banyak, khususnya tentang lokasi rumah tersebut. Ia segera mengirim Dongsu dan Jung Chol untuk memeriksa rumah tersebut. Sementara itu di persidangan, Sekyong datang untuk menghentikan ayahnya dan tiba-tiba Jaemin masuk dan mengubah segalanya dengan mengkhianati teman-temannya. Dia mencuri tablet anak laki-laki tersebut yang berisi semua video yang mereka ambil saat menindas siswa. Perkelahian pun terjadi. Dengan pengakuan Jaemin dan bukti digital, jaksa menangkap anak laki-laki tersebut. Yihon marah karena Jaemin menolak mengambil kesempatan yang diberikan padanya untuk pergi. Di sisi lain, Jaemin menjelaskan bahwa dia tidak bisa pergi sendiri jika Yihon pergi ke penjara anak.
Saat mereka digiring ke penjara anak-anak lain menolak untuk meminta maaf. Tetapi Jaemin dengan tulus melakukannya. Dia bahkan melihat Roh Yi-hoon yang asli dan sambil menangis meminta maaf. Yeon bergegas ke rumah sakit dan menemukan Chil-sung, Dong-soo, dan Jung-chol menunggunya. Saat ibunya keluar dari rumah sakit, Chil-sung meminta untuk berbicara secara pribadi dengan Yi-hoon. Dalam beberapa detik, orang tua bijak itu menyatukan semuanya dan mengenali Dekpal. Yi-hoon juga mengakui siapa dirinya sebenarnya, dan senang bahwa Chil-sung memujinya dan mengerti mengapa dia tetap tinggal untuk melindungi anak laki-laki itu. Setelah reuni yang penuh air mata dan perpisahan, Chil-sung meminta anak buahnya untuk tetap tinggal dan membantu Dekpal. Dong-soo mulai curiga terhadap identitas asli Yi-hoon. Namun segera setelah memulangkan ibunya, Yeon mendapatkan pencerahan tentang di mana dia bisa menemukan ayahnya dan Mi-kyung. Dia meminta Dong-soo dan Jung-chol untuk bergabung dengannya dalam melacak mereka. Yeon dan anak buahnya menemukan Ketua B dan Mi-kyung saat mereka tiba di negara itu dari sebuah konvensi internasional. Mi-kyung mencoba lari, tetapi Yeon menariknya kembali. Ia meminta pertemuan pribadi dan mengungkapkan semua yang dilakukan Mi-kyung kepadanya dan ibunya. Ketua tidak terkesan dengan kegiatan sampingan Mi-kyung dan khawatir tentang bagaimana hal itu akan memengaruhi perusahaan jika pers mengungkap tindakannya. Namun, ia terkesan dengan keberanian Yi-hoon untuk melawan dan menghukum Mi-kyung. Ia menawarkan untuk mengakuinya secara resmi sebagai seorang putra, tetapi Yi-hoon menolaknya. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia tidak tahu apapun tentang mengasuh dan membesarkan anak. Jadi, ia tidak cukup cocok untuk menjadi seorang ayah. Setelah keadaan tenang, Yeon mulai membereskan semuanya dengan tenang. Ia menyadari bahwa roh Yi-hoon yang asli telah kembali dan berjanji untuk menyelesaikan semuanya sebelum pergi. Dekpal memulai dengan memastikan Jae-hoon meminta maaf kepada Sekyong. Ia juga memastikan bahwa ibu Yi-hoon berada di jalur yang benar dan pulih dengan baik, dan memintanya untuk bertemu dengan pria baik dan melanjutkan hidupnya dengan baik. Sedangkan Sekyong, Dekpal kesulitan mengatakan yang sebenarnya dan mengucapkan selamat tinggal. Sekyong sudah curiga kalau roh orang tua telah merasuki Yi-hoon. Sekyong segera melacak Dekpal dan menanyakan kebenarannya. Dekpal membawanya ke mausoleum dan menjelaskan semuanya. Sekyong akhirnya dapat meminta maaf kepada arwah Yi-hoon yang asli. Ia menjelaskan bahwa ia seharusnya tidak meninggalkannya ketika ia sangat ingin meminta bantuan atau menyalahkannya karena diganggu. Ia juga berbicara tentang bagaimana ia merasa tidak berdaya karena ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah Dong-soo mengetahui semuanya, dia menghadapi Dekpal saat mereka sedang minum dan Jung-chol sedang tidur. Dia berterima kasih kepada mantan gurunya karena telah menjadi pemimpin yang baik. Sebaliknya, Dekpal berterima kasih atas kesetiaan, cinta, dan dukungannya. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan Dekpal mulai menerima kematiannya. Setelah seminggu menyelesaikan semuanya dan memastikan Yi-hoon akan kembali ke lingkungan yang aman, Dekpal bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, Yi-hoon memilih untuk beralih ke kehidupan selanjutnya dengan mengatakan bahwa ia terlalu lelah untuk menjalani hidupnya. Dekpal mencoba meyakinkannya, tapi anak laki-laki itu bersikeras bahwa dia sudah cukup menderita dan dengan senang hati pergi setelah melihat bagaimana Dekpal melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pantas untuk hidup di tubuhnya lebih dari Dekpal dan berjalan menuju cahaya terang. Akhirnya sekarat. Dekpal kembali hidup dengan Yi-hoon dan lulus SMA. Pertunjukan berakhir dengan Sekyong dan Dekpal kuliah bersama.